Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 137. Yu Lingsan pun menggertaknya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah putri Yu Bukun. Di luar dugaan, Mo Gaofeng justru bertambah senang. Otaknya langsung menyusun rencana hendak menjadikan Yu Lingsan sebagai sandera untuk ditukar dengan kitab pedang penakluk iblis. Tak disangka, dalam perjalanan menyembunyikan nyonya muda itu, ia justru bertemu rombongan perguruan Qing Cheng dan Hen Shan. Yu Lingsan sendiri berpikir kalau dirinya sampai dibawa lari, maka tipis sudah harapannya untuk selamat. Maka tanpa menghiraukan luka di bahunya, ia pun sengaja menjatuhkan diri ke bawah kuda. "Ada apa?" teriak Mo Gaofeng sambil melompat turun dari kudanya dan mencengkeram punggung nyonya muda itu. Ling Huchong mengira Lin Pingxi tentu takkan tinggal dia menyaksikan istrinya diganggu orang. Namun di luar dugaan ternyata Lin Pingxi tampak tenang-tenang saja, bahkan ia mengeluarkan kipas kertas dengan gagang berwarna keemasan dari balik bajunya. Dengan gaya anggun ia mengipasi diri sendiri perlahan-lahan. Padahal saat itu baru masuk musim semi, bahkan salju di daerah utara belum mencair, jelas udara masih terasa dingin. Sikapnya yang dibuat-buat itu menunjukkan bahwa Lin Pingxi sengaja ingin menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Yu Lingsan sudah dicengkeram bangun oleh Mo Gaofeng dan dinaikkan kembali ke atas kuda. "Hati-hati jangan sampai jatuh lagi," ujarnya. Rupanya ia tidak tahu kalau tawanannya itu sengaja menjatuhkan diri. Ia sendiri lantas melompat ke atas punggung kuda dan hinggap tepat di atas pelana, siap untuk melaju kembali. "Orang bermarga Mo," tiba-tiba Lin Pingxi menyapa, "di sini ada yang mengatakan bahwa ilmu silatmu sangat rendah tak berharga. Apakah memang demikian adanya?" Mo Gaofeng tercengang. Ia melihat Lin Pingxi duduk sendiri, tampaknya bukan orang perguruan Qing Cheng, juga bukan orang perguruan Hen Shan. Seketika ia menjadi ragu-ragu dan bertanya, "Kau ini siapa?" Lin Pingxi tersenyum menjawab, "Untuk apa kau tanya siapa diriku? Yang mengatakan ilmu silatmu rendah jelas-jelas bukan aku." "Siapa yang bilang?" tanya Mo Gaofeng. Lin Pingxi melipat kipasnya dan menunjuk ke arah Yu Changhai. "Yang bilang adalah pendeta Yu dari perguruan Qing Cheng ini. Baru-baru ini dia telah menyaksikan suatu jurus ilmu pedang yang maha hebat di dunia. Kalau tidak salah namanya jurus pedang penakluk iblis." Begitu mendengar nama, jurus pedang penakluk iblis, seketika semangat Mo Gaofeng langsung menyala. Di liriknya Yu Changhai, tampak ketua perguruan Qing Cheng itu sedang termenung-menung sambil memegangi sebuah cawan teh. Terhadap apa yang diucapkan Lin Pingxi tadi ia seperti tidak mendengar. Seketika Mo Gaofeng menjadi ragu-ragu dan bertanya, "Hai, Yu pendek, selamat untukmu yang beruntung dapat menyaksikan permainan jurus pedang penakluk iblis. Apa yang kau lihat bukan jurus palsu?" "Sama sekali bukan palsu," jawab Yu Changhai. "Aku memang telah menyaksikannya sejurus demi sejurus dari awal sampai akhir." Mo Gaofeng terkejut bercampur senang. Dengan cepat ia melompat turun dari kudanya dan duduk di samping meja Yu Changhai lalu bertanya, "Kabarnya kitab pedang itu telah jatuh ke tangan Yu Bukun dari perguruan Huashan. Lantas bagaimana kau bisa melihat ilmu pedang itu?" "Yang kulihat bukan kitab pedang, tapi orang yang benar-benar mahir memainkan jurus tersebut," sahut Yu Changhai. "Oh, ternyata demikian," ujar Mo Gaofeng. "Tapi jurus pedang penakluk iblis ada yang asli dan ada yang palsu. Misalnya, keluarga Lin dari Biro Ekspedisi Fui di Fuzhou juga pernah mempelajari jurus pedang penakluk iblis, tapi siapa yang melihatnya pasti akan rontok gigi karena terlalu banyak tertawa. Ilmu pedang yang mereka mainkan ternyata sangat menggelikan. Sekarang ilmu pedang yang kau lihat itu tentu yang asli, bukan? Aku sendiri juga tidak tahu apakah asli atau palsu. Yang jelas orang yang mahir ilmu pedang ini adalah keturunan Biro Ekspedisi Fui dari kota Fuzhou juga," jawab Yu Changhai. Mo Gaofeng bergelak tawa menjawab, "Hahaha. Percuma kau menjadi guru besar suatu aliran persilatan, sampai-sampai suatu ilmu pedang asli atau palsu pun kau tidak bisa membedakan. Bukankah Lin Zenan dari Biro Ekspedisi Fui itu sudah tewas di tanganmu? Jurus pedang penakluk iblis yang dimainkannya itu asli atau palsu memang aku tidak bisa membedakannya," jawab Yu Changhai. "Pendekarmu lebih pandai dan berpengalaman, tentu dapat membedakannya."
Mo Gaofeng sadar pendeta pendek di depannya ini terhitung tokoh papan atas di dunia persilatan, baik itu soal kepandaian ataupun wawasannya. Kini ia berkata demikian jelas mengandung maksud yang dalam. Maka, Mo Gaofeng hanya menyeringai sambil memandang ke sekeliling. Dilihatnya semua orang sedang memandang ke arahnya dengan sikap yang aneh seakan-akan dirinya telah salah bicara. Dengan perasaan ragu terpaksa ia berkata, kalau aku melihatnya sendiri, tentu dapat kubedakan mana yang asli dan yang palsu. Kalau pendekar mau ingin melihat, aku rasa tidak susah. Orang yang mahir memainkan jurus pedang penakluk iblis itu justru berada di sini, kata Yu Changhai. Seketika Mo Gaofeng terkesiap. Sorot matanya kembali menatap orang-orang di sekelilingnya. Dilihatnya Lin Pingxi bersikap paling tak acuh. Segera ia pun bertanya, apakah pemuda ini yang kau maksud? Hebat, sungguh hebat. Aku sangat kagum dengan pandangan pendekarmu yang tajam. Sekali pandang langsung tahu, kata Yu Changhai. Baru sekarang Mo Gaofeng mengamat-amati Lin Pingxi dari ujung kaki sampai kepala. Dilihatnya penampilan Lin Pingxi sangat mewah, seperti dandanan seorang putra keluarga hartawan. Ia berpikir, ucapan Yu pendek itu tentu mengandung suatu tipu muslihat. Untuk apa aku terlibat dalam perselisihan mereka? Paling baik aku lekas-lekas berangkat saja. Asalkan Nona Yu ini tetap berada di bawah cengkeramanku, mustahil Yu Bukun takkan menebusnya dengan kitab pedang yang kuinginkan itu. Maka, dengan tertawa ia pun berkata, hahaha, Yu pendek. Rupanya kau memang suka bercanda denganku. Tapi hari ini si Bungkuk sedang sibuk, terpaksa aku harus mohon diri lebih dulu. Tentang jurus pedang penakluk iblis itu apakah benar asli atau palsu tidak penting bagi si Bungkuk. Nah, sampai berjumpa lagi. Usai berkata, sekali loncat tahu-tahu ia sudah hinggap kembali di atas punggung kudanya. Meski bungkuk dan gemuk pula, tapi gerakannya itu sangat gesit dan lincah. Balas dendam habis-habisan. Pada saat itulah tiba-tiba pandangan semua orang terasa kabur. Sepertinya mereka melihat Lin Pingxi melesat dan menghadang di depan kuda Mo Gaofeng, namun kemudian mereka juga melihat pemuda itu sedang duduk santai di bangkunya sambil berkipas-kipas seperti tidak pernah pergi kemana-mana. Selagi semua orang merasa bingung, mendadak terdengar Mo Gaofeng menggertak kudanya agar segera berlari. Namun, para pesilat papan atas seperti Ling Huchong, Ren Yingying, dan Yu Changhai dengan jelas dapat melihat Lin Pingxi telah menjulurkan tangannya mencolok 2 kali ke arah kuda Mo Gaofeng. Tentu ia telah melakukan sesuatu terhadap hewan kendaraan si bungkuk itu. Benar juga, baru saja Mo Gaofeng melarikan kudanya beberapa langkah, tiba-tiba hewan tunggangannya itu menubruk tiang gubuk. Karena tumbukan tersebut cukup keras dan sangat mendadak, setengah gubuk pun menjadi ambruk. Dengan cepat Yu Changhai melompat keluar, sementara kepala Ling Huchong, Lin Pingxi, dan beberapa orang lainnya teruruk oleh alang-alang kering yang digunakan sebagai atap gubuk itu. Lekas-lekas Zheng E membersihkan kepala Ling Huchong, sementara Lin Pingxi tidak peduli dan tetap memandang tajam ke arah Mo Gaofeng tanpa berkata sedikit pun. Sejenak kemudian Mo Gaofeng tampak bimbang, lalu ia melompat turun dari kudanya dan melepaskan tali kendali. Kudanya itu lantas berlari sendiri ke depan, tapi segera menubruk sebatang pohon, kemudian meringkik panjang dan roboh di tanah dengan kepala berlumuran darah. Begitu aneh kelakuan hewan malang tersebut, ternyata kedua matanya sudah buta karena dicolok Lin Pingxi dengan kecepatan luar biasa tadi. Perlahan-lahan Lin Pingxi melipat kipasnya dan membersihkan ilalang kering yang berserakan di bahunya, lalu berkata, orang buta menunggang kuda picak, sungguh berbahaya. Mo Gaofeng bergelak tawa dan berkata, sombong benar kau bocah. Ternyata kepandaianmu boleh juga. Yu pendek bilang kau mahir jurus pedang penakluk iblis, coba kau tunjukkan padaku. Meskipun kudanya dibuat buta, tetapi ia tidak gusar, sebaliknya justru tertawa terbahak-bahak. Sungguh harus diakui kehebatan orang bungkuk ini dalam mengendalikan amarah. Ya, aku memang hendak memperlihatkannya kepadamu, sahut Lin Pingxi. Dahulu demi untuk mendapatkan ilmu pedang keluarga kami, ayah ibuku telah menjadi korban keganasanmu. Dosa kejahatanmu tidak lebih rendah daripada Yu Changhai itu. Mo Gaofeng termangu-mangu. Sungguh tak terduga olehnya bahwa pemuda berpenampilan mewah ini ternyata putra Lin Senan. Diam-diam ia pun menimbang, bocah ini berani terang-terangan menantang diriku, tentu ada sesuatu yang ia andalkan. Serikat Pedang 5 Gunung sekarang telah digabung menjadi satu. Kawanan biksuni dari perguruan Henshan ini sudah pasti menjadi bala bantuannya.
Nona Yu adalah istri bocah ini. Selama perempuan itu ada di tanganku, dia bisa apa? Segera tangannya berbalik untuk mencengkeram ke arah Yu Lingsan. Tak disangka, cengkeramannya itu hanya mengenai udara kosong, bahkan kemudian ia merasa ada angin menderu menyambar dari belakang. Sepertinya ada pedang seseorang telah menebas ke arahnya. Dengan cekatan, Mo Gaofeng segera mengelak ke samping. Ternyata si penyerang itu tidak lain adalah Yu Lingsan sendiri. Rupanya Ren Yingying diam-diam telah memotong tali pengikat Yu Lingsan dan membuka totokan pada tubuhnya, lalu memberikan sebilah pedang pula. Yu Lingsan pun menggunakan pedang itu untuk menyerang Mo Gaofeng. Akan tetapi, karena tubuhnya masih kesemutan akibat tertotok cukup lama, juga karena lukanya di pundak masih terasa sakit, maka ia tidak melancarkan serangan kedua meskipun dalam hati merasa sangat gemas. Terdengar Lin Pingxi mendengus, sebagai tokoh persilatan yang ternama, perbuatanmu sungguh tidak tahu malu. Sekarang jika kau ingin hidup lebih lama, kau harus merangkak dan menyembah 3 kali padaku sambil memanggil kakek 3 kali pula. Dengan demikian akan kuberi kau kesempatan hidup setahun lagi. Setahun kemudian aku akan mencarimu lagi untuk menagih nyawamu, bagaimana? Kembali Mo Gaofeng tertawa, hahaha, dasar bocah kurang ajar. Dulu di rumah Liu Zhengfeng di kota Hengshan kau menyamar sebagai pemuda bungkuk dan menyembah 3 kali kepadaku, serta memanggilku kakek. Kau juga memohon untuk menjadi muridku. Namun, karena aku tidak berminat, maka kau mengabdi pada si Tuayu dan menjadi menantunya pula, bukan begitu? Lin Pingxi diam tidak menjawab. Matanya berkilat-kilat penuh amarah, namun bibirnya tampak tersenyum. Ia kemudian melipat kembali kipasnya dan kemudian melangkah ke arah Mo Gaofeng. Sambil berjalan tangan kanannya mengibas membersihkan rumput kering yang mengotori bajunya. Begitu bergerak seketika bau harum semakin semerbak, menyengat tajam. Tiba-tiba terdengar 2 jeritan ngeri. 2 orang murid King tampak pucat pasi. Mereka tidak lain adalah Yu Renhao dan Ji Rentong yang sekejap kemudian roboh dengan dada bersimbah darah. Keadaan begitu tegang. Orang-orang yang lain tanpa sadar ikut menjerit karena terkejut. Jelas-jelas mereka melihat Lin Pingxi berjalan tenang ke arah Mo Gaofeng. Namun, entah bagaimana ia bisa mencabut pedang dan membunuh 2 lawan sekaligus, kemudian menyarungkan kembali pedangnya itu dalam beberapa detik saja. Boleh dikata hanya Ling Huchong, Yu Changhai, dan Ren Yingying saja yang bisa melihat berkelebatnya pedang Lin Pingxi tadi, sementara yang lain hanya melihat seberkas cahaya saja. Jangankan melihatnya menyerang, bahkan melihat bagaimana ia mencabut pedang saja mereka tidak mampu. Kontan orang-orang itu semakin kagum sekaligus ngeri pula. Menyaksikan itu Ling Huchong termenung, dahulu untuk menghadapi Tian Bebuang saja aku sudah merasa kesulitan. Baru setelah mempelajari 9 jurus pedang dugu, aku dapat mengimbangi kecepatan golok Tian Bebuang dengan kecepatan mataku. Namun, untuk menghadapi kecepatan Lin Pingxi ini, mungkin Tian Bebuang hanya sanggup bertahan 3 jurus saja. Lantas, bagaimana denganku? Berapa jurus aku sanggup bertahan menghadapi kecepatan pedang Lin Pingxi itu? Berpikir demikian membuat keringat dingin membasahi tangannya. Tampak Mo Gaofeng mencabut pedangnya yang berbentuk melengkung. Sungguh menarik, seorang bungkuk bersenjata pedang bengkok. Menghadapi Lin Pingxi yang semakin mendekat itu, Mo Gaofeng pun menunduk rendah. Dasar tubuhnya bulat dan bungkuk, kini mukanya sampai-sampai hampir menyentuh tanah. Tiba-tiba ia meraung seperti serigala, lantas menyeruduk ke depan. Pedangnya yang bengkok itu kemudian menyambar ke pinggang Lin Pingxi. Cepat sekali Lin Pingxi melolos pedangnya dan kemudian menusuk ke arah dada musuh. Serangannya lebih belakangan, tapi tiba lebih dulu pada sasaran. Kembali Mo Gaofeng meraung, tubuhnya lantas melompat ke arah lain. Ternyata bajunya sudah berlubang di bagian dada sehingga terlihat bulu dadanya yang lebat. Serangan Lin Pingxi itu kalau agak maju 2-3 senti lagi, dada Mo Gaofeng pasti sudah berlubang. Semua orang sampai berseru kaget dan tercengang melihatnya. Meskipun baru lolos dari maut, Mo Gaofeng tetap saja ganas dan sedikit pun tidak gentar. Berulang-ulang ia meraung seperti serigala dan kembali menubruk maju. Kembali Lin Pingxi melancarkan 3 serangan kilat, disusul terdengar suara senjata beradu cukup nyaring. Rupanya serangan-serangan ini dapat ditangkis oleh si bungkuk. Lin Pingxi tertawa dingin. Pedangnya semakin cepat bergerak. Berkali-kali Mo Gaofeng terpaksa melompat ke atas dan mendekam ke bawah.
Pedangnya yang bengkok itu diputar sedemikian cepatnya sehingga berwujud seperti jaringan sinar perak. Setiap kali pedang Lin Pingzi menusuk masuk ke dalam jaringan sinar pedang itu, dan terkadang membentur pedang lawan, seketika tangannya terasa kesemutan. Jelas tenaga dalam si bungkuk jauh lebih kuat dibanding dirinya. Kalau kurang hati-hati bisa jadi pedangnya akan tergetar lepas. Karena itu Lin Pingzi tidak berani gegabah lagi. Ia berusaha mengincar celah kelemahan musuh untuk kemudian melancarkan serangan maut. Mo Gaofeng sendiri tidak peduli dengan serangan-serangan musuhnya. Ia hanya memusatkan perhatian untuk memutar pedang bengkok di tangan sekencang-kencangnya. Semua anggota tubuhnya terlindungi oleh jaringan sinar pedang yang rapat tersebut dan sedikit pun tidak memperlihatkan adanya lubang kelemahan. Betapapun tinggi ilmu pedang Lin Pingzi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pertarungan demikian sebenarnya justru menempatkan Lin Pingzi pada posisi yang menguntungkan. Sekalipun ia belum dapat menjatuhkan lawan, namun Mo Gaofeng sendiri jelas tidak mungkin melakukan serangan. Ling Huchong dan yang lain dapat menilai, asalkan sedikit saja Mo Gaofeng bermaksud menyerang, tentu jaringan sinar pedangnya akan terbuka dan itu berarti peluang bagi Lin Pingzi untuk melakukan serangan kilat. Jika hal itu terjadi, maka sukar bagi Mo Gaofeng untuk dapat menangkisnya. Pertahanan rapat Mo Gaofeng dengan cara memutar pedangnya sedemikian kencang sebenarnya sangat menguras banyak tenaga dalam. Karena hanya dengan kekuatan penuh jaringan sinar pedang dapat digunakan sebagai perlindungan tubuh bagai air terjun yang mengucur deras tanpa henti. Namun, sekuat apapun tenaga dalam seorang pesilat, pasti akan habis juga jika terus-menerus dikerahkan seperti itu. Di tengah jaringan sinar pedangnya yang rapat itu Mo Gaofeng masih juga meraung-raung tanpa berhenti, membuatnya terlihat semakin ganas. Pedangnya menebas berputar di atas dan di bawah tubuh. Beberapa kali Lin Pingzi bermaksud membobol jaringan sinar pedang itu, tapi selalu saja tertangkis oleh pedang lawan yang bengkok tersebut. Sekian lamanya Yu Changhai mengikuti pertarungan ini sampai akhirnya ia dapat melihat jaringan sinar pedang si bungkuk mulai menipis, pertanda Mo Gaofeng sudah mulai kehabisan tenaga dalam. Tanpa pikir lagi, ia pun bersuit nyaring dan menerjang maju. 3 kali ia melancarkan serangan dengan cepat ke arah titik-titik mematikan pada punggung Lin Pingzi. Segera Lin Pingzi memutar pedangnya untuk menangkis ke belakang. Pada saat itulah Mo Gaofeng mengayunkan pedangnya untuk menebas kaki lawan. Kalau menurut tata krama dunia persilatan, 2 tokoh angkatan tua seperti Yu Changhai dan Mo Gaofeng mengeroyok seorang pemuda yang masih hijau, sungguh ini suatu perbuatan yang sangat memalukan. Namun, orang-orang perguruan Henshan telah menyaksikan sendiri betapa tinggi ilmu silat Lin Pingzi dalam membunuh murid-murid perguruan Qing Cheng, sehingga melihat pertempuran 2 lawan 1 itu mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar. Justru kalau kedua tokoh tua itu tidak bergabung, bagaimana mungkin mereka dapat melayani ilmu pedang Lin Pingzi yang sangat hebat itu? Setelah Yu Changhai turun tangan, Mo Gaofeng pun mengubah gerak pedangnya untuk bertahan dan menyerang pula. Melihat itu, Lin Pingzi justru menjadi senang. Setelah berlalu sekitar 20 jurus, tiba-tiba kipas di tangan kirinya ikut bergerak. Gagang kipas yang berwarna keemasan itu berbalik lantas menusuk ke depan dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba dari ujung gagang kipas tersebut menonjol keluar sebatang jarum tajam dan kemudian tepat menusuk titik Huan Tiao di paha kanan Mo Gaofeng. Mo Gaofeng terkejut. Segera pedangnya menebas, namun tetap kalah cepat dibanding gerakan Lin Pingzi. Akibat tusukan jarum itu kakinya kini terasa kesemutan. Ia tidak berani lagi sembarangan bergerak, hanya pedangnya yang masih saja berputar kencang melindungi tubuh. Lambat laun kedua kaki si bungkuk terasa lemas. Tak kuasa lagi menahan diri, akhirnya ia pun jatuh bertekuk lutut. Hahaha. Akhirnya baru sekarang kau mau menyembah padaku, sahut Lin Pingzi bergelak tawa sambil menangkis serangan Yu Changhai, kemudian menyambung, namun sudah terlambat. Sambil berkata demikian ia kembali menangkis serangan musuh dan seketika balas menyerang 1 kali. Meski kedua kaki Mo Gaofeng tidak bisa digerakkan lagi, namun pedang bengkoknya masih tetap diayun-ayunkan tanpa henti. Rupanya ia sadar bahwa kekalahannya sudah dapat dipastikan. Maka, setiap jurus serangannya kini dilancarkan secara nekat dan ganas. Jika tadi ia hanya bertahan tanpa menyerang sedikit pun, sekarang ia ganti menyerang tanpa bertahan sedikit pun. Ia sudah tidak memikirkan keselamatan jiwanya lagi. Jika memungkinkan, ia siap gugur bersama musuh. Yu Changhai sendiri juga menyadari keadaan gawat tersebut.
Jika ia tidak bisa segera mengalahkan Lin Pingxi, maka begitu Moga Ofeng roboh, tentu dirinya akan tertinggal sendiri dan menjadi sasaran empuk kehebatan pedang lawan. Maka, pendeta pendek itu pun semakin gencar dalam melancarkan serangan. Namun, tiba-tiba terdengar Lin Pingxi tertawa panjang. Sekejap kemudian Yu Changhai merasa pandangannya menjadi gelap, matanya tidak bisa melihat apa-apa lagi. Menyusul kemudian kedua bahunya juga terasa dingin. Ternyata kedua lengannya telah terpotong dan berpisah dari tubuhnya. Terdengar Lin Pingxi tertawa menyeramkan, hahaha. Aku takkan membunuhmu. Kau cukup kubuat buta dan tidak punya lengan saja. Biar mulai sekarang kau mengembara di dunia sebatang kara. Murid-muridmu, anggota keluargamu, satu persatu akan kubunuh semua, sehingga di dunia ini hanya tinggal musuh-musuhmu saja yang tersisa. Yu Changhai merasakan kedua bahunya yang buntung itu sungguh sakit luar biasa. Baginya, perlakuan Lin Pingxi ini jauh lebih kejam daripada membuatnya mati dalam sekali tusuk. Dalam keadaan cacat seperti ini tiada artinya lagi hidup di dunia, dan tentu hanya akan menjadi bahan olok-olok kaum persilatan lainnya. Karena berpikir demikian, ia menjadi kalap. Dengan memperhatikan arah suara Lin Pingxi, ia pun menyeruduk musuhnya itu. Lin Pingxi terbahak-bahak sambil menghindar ke samping. Tak disangka, karena terlalu senang ia menjadi lengah. Tanpa sadar gerakannya itu justru mendekati tempat Moga Ofeng bertekuk lutut. Tentu saja Moga Ofeng tidak membuang-buang kesempatan emas tersebut. Ia pun mengayunkan pedang sekuat tenaga, namun Lin Pingxi masih dapat menangkis dan membuat pedang bengkoknya itu terlempar ke udara. Akan tetapi, Moga Ofeng semakin nekat. Karena jaraknya yang cukup dekat, ia pun berhasil memeluk kedua kaki Lin Pingxi sekencang-kencangnya. Lin Pingxi sangat terkejut dibuatnya. Tampak murid-murid perguruan Qingcheng serentak memburu maju pula. Ia berusaha meronta sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari pelukan Moga Ofeng. Namun, kedua lengan si bungkuk itu terasa sangat kuat bagaikan jepitan baja. Tanpa pikir panjang, Lin Pingxi pun menusuk tepat di punggung Moga Ofeng. Tiba-tiba saja dari punggung si bungkuk muncul cairan hitam menyembur keluar. Baunya sungguh bacin memuakkan. Lin Pingxi yang sangat terkejut menjejakkan kedua kakinya hendak melompat untuk menghindar. Akan tetapi, ia lupa bahwa kedua kakinya masih dipeluk sekuat tenaga oleh Moga Ofeng. Maka, tanpa ampun lagi mukanya pun basah tersiram oleh cairan hitam tersebut. Sungguh perih rasanya tidak terbayangkan, sampai-sampai pemuda itu menjerit kesakitan. Rupanya cairan hitam berbau bacin itu mengandung racun yang sangat menyakitkan. Sungguh tak disangka, Moga Ofeng ternyata menyimpan kantong berisi air beracun pada punggungnya yang bungkuk sebagai senjata rahasia. Lin Pingxi mengusap wajahnya yang kesakitan itu dengan tangan kiri. Kedua matanya pun sukar dibuka lagi. Hanya tangan kanannya yang berulang-ulang menusuk tubuh Moga Ofeng. Tusukan-tusukan Lin Pingxi ini sangat cepat luar biasa. Moga Ofeng sama sekali tidak sempat untuk menghindar, karena pada dasarnya ia memang bertekad mati bersama musuh. Maka, ia pun semakin kencang memeluk kedua kaki Lin Pingxi. Pada saat itulah, Yu Changhai dapat menemukan di mana lawan berada. Dengan mengikuti arah suara Lin Pingxi yang menjerit kesakitan, ia pun menubruk maju. Karena kedua lengannya sudah buntung, maka ia menggunakan mulut untuk menyerang, yaitu menggigit tepat pada pipi kanan Lin Pingxi. Ketiga orang itu bergumul dalam keadaan kalap. Lambat laun ketiganya mulai kehilangan kesadaran. Serentak murid-murid perguruan Qingcheng memburu maju untuk ikut menyerang Lin Pingxi. Pertempuran sengit ini dapat diikuti Ling Huchong dengan jelas dari dalam kereta. Ia merasa prihatin menyaksikan keadaan mereka bertiga yang mengenaskan itu. Namun, begitu melihat murid-murid Qingcheng telah memburu maju, tanpa pikir panjang ia pun berseru, "Yingying, tolong kau bantu adik Lin." Tanpa menjawab Ren Yingying langsung menerjang secepat kilat. Dengan pedang pendek di tangan ia berhasil memukul mundur murid-murid perguruan Qingcheng tersebut. Terdengar suara raungan Moga Ofeng sudah mulai reda, sementara pedang Lin Pingxi masih terus menikam ke punggung si bungkuk lagi dan lagi. Sekujur badan Yu Changhai sendiri penuh berlumuran darah namun ia tetap menggigit pipi Lin Pingxi dan tidak mau melepaskannya. Tidak lama kemudian, Lin Pingxi mengerahkan segenap tenaga di tangan kiri untuk mendorong tubuh Yu Changhai hingga terbanting jauh di tanah. Namun bersama itu pula, ia juga tampak menjerit kesakitan. Rupanya pipi kanannya telah berlubang dengan darah bercucuran.
Jelas sepotong daging pipinya telah tergigit mentah-mentah oleh Yu Changhai. Mo Gaofeng sudah mati sejak tadi, namun ia tetap memeluk erat kedua kaki Lin Pingxi. Sambil meraba-raba, Lin Pingxi lantas mengayunkan pedangnya untuk memotong kedua lengan si bungkuk. Dengan cara demikian barulah ia berhasil melepaskan diri. Melihat keadaan Lin Pingxi yang mengerikan itu, tanpa sadar Ren Yingying melangkah mundur. Sementara itu, murid-murid perguruan Qin Cheng beramai-ramai mendekati Yu Changhai untuk memberi pertolongan tanpa menghiraukan musuh lagi. Namun, kemudian terdengar suara mereka yang menangis sambil berteriak-teriak, "Guru, guru, jangan tinggalkan kami. Guru sudah meninggal. Guru sudah meninggal." Lin Pingxi tertawa terbahak-bahak dan berteriak menyeramkan, "Hahaha. Sakit hatiku telah terbalas." Murid-murid perguruan Henshan bergidik ngeri melihat keadaan pemuda itu. Wajah mereka pucat pasi dengan mulut terdiam tanpa suara sedikit pun. Sementara itu perlahan-lahan Yulingsan mendekati suaminya dan berkata, "Adik Ping, aku mengucapkan selamat atas keberhasilanmu membalas dendam." Namun, Lin Pingxi masih saja berteriak-teriak seperti orang gila, "Sakit hatiku sudah terbalas, sakit hatiku sudah terbalas." Melihat sepasang mata suaminya masih terpejam, dengan suara lembut Yulingsan bertanya, "Bagaimana dengan kedua matamu? Air beracun ini harus dicuci." Lin Pingxi langsung terdiam dan tampak tertegun. Tubuhnya terhuyung-huyung seperti hendak jatuh. Segera Yulingsan memapah dan membawanya ke gubuk selangkah demi selangkah. Di sana ia mengambil sepanci air jernih untuk kemudian diguyurkannya ke atas kepala Lin Pingxi. Merasa sakit dan perih luar biasa, Lin Pingxi pun menjerit keras, sampai-sampai para murid perguruan Qin Cheng terkejut mendengar jeritan tersebut dan tanpa sadar mereka melangkah mundur. Ling Huchong berkata, "Adik kecil, kau ambillah obat ini untuk adik Lin, dan bawa dia ke dalam kereta kami untuk beristirahat." Terima kasih banyak," jawab Yulingsan. Tidak perlu, sahut Lin Pingxi tiba-tiba. "Orang bermarga Lin mau mati atau hidup ada urusan apa dengan dia?" Ling Huchong tercengang. Ia berpikir, "Apa salahku padamu? Mengapa kau begitu benci padaku?" Dengan suara lembut Yulingsan berusaha membujuk sang suami, obat luka perguruan Henshan terkenal sangat mujarab. Kalau apa?" bentak Lin Pingxi gusar. Yulingsan menghela napas. Kembali ia mengguyur perlahan muka Lin Pingxi. Kali ini Lin Pingxi hanya menyeringai untuk menahan sakit. Ia tidak menjerit lagi, tapi segera berkata, kau selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Dia memang sangat memperhatikanmu. Lantas, kenapa kau tidak ikut saja dengannya? Untuk apa kau masih mengurusi aku?" Kata-kata Lin Pingxi ini benar-benar mengejutkan murid-murid perguruan Henshan sehingga mereka saling pandang dengan mulut ternganga. "Ih, yang paling berangasan segera memaki dengan suara keras, kau benar-benar tidak tahu malu." Lekas-lekas Yiking menarik lengan baju Yihe. "Kakak, jangan melayaninya. Dia hanya sedang kesakitan. Perasaannya sedang terganggu." Seru Yihe. "Aku tidak terima." Sementara itu, Yulingsan mengeluarkan sapu tangan untuk mengusap luka di pipi Lin Pingxi. Di luar dugaan, tangan kanan Lin Pingxi malah mendorong dengan kuat, sehingga Yulingsan yang tidak berjaga-jaga itu pun jatuh tersungkur. Ling Huchong menjadi gusar dan membentak, "Kenapa kau?" Tapi segera teringat olehnya bahwa Lin Pingxi dan Yulingsan sudah menikah. Tidak pantas orang luar ikut campur pertengkaran dua orang suami istri, apalagi kata-kata Lin Pingxi tadi jelas terkesan cemburu kepadanya. Perihal dirinya yang memendam cinta kepada sang adik kecil tentu diketahui dengan jelas oleh Lin Pingxi. Maka, ia pun langsung terdiam tanpa suara, sementara tubuhnya gemetar menahan amarah. Lin Pingxi kemudian tertawa dan menanggapi perkataan Yihe tadi, kau bilang aku tidak tahu malu? Sesungguhnya siapa yang tidak tahu malu?" Kemudian ia menunjuk keluar dan melanjutkan, "Si pendek Yu dan si bungkukmu itu yang tidak tahu malu. Lantaran ingin menguasai jurus pedang penakluk iblis milik keluarga kami, dengan segala cara mereka berusaha mendesak dan mencelakai ayah ibuku. Meski cara mereka cukup keji namun mereka masih terhitung bersikap jantan." Tidak seperti, ia kemudian menunjuk ke arah Yulingsan, dan melanjutkan, "Tidak seperti ayahmu yang bernama Yu Bukun alias si pedang budiman munafik itu. Dia telah menggunakan siasat yang rendah dan licik untuk merebut kitab pusaka keluarga Lin kami." Saat itu Yulingsan sedang merangkak bangun.
Begitu mendengar ucapan Lin Pingxi tadi, badannya langsung gemetar dan kembali jatuh terduduk. Dengan terputus-putus ia menjawab, mana mungkin begitu. Dasar perempuan hina, ejek Lin Pingxi. Kalian ayah dan anak sengaja berkomplot untuk memancing diriku. Nona Yu putri ketua perguruan Huashan Sudi menikah dengan anak sebatang kara yang tidak punya tempat tinggal lagi. Untuk apa tujuannya kalau bukan demi mendapatkan kitab pedang penakluk iblis milik keluarga kami? Dan sekarang setelah kitab pusaka itu didapatkan, untuk apa lagi kau masih mengurusi aku? Yu Lingsan menangis keras dengan perasaan pilu. Ia meratap, kau jangan memfitnah orang yang tak bersalah. Jika benar seperti itu tujuanku sebagaimana yang kau tuduhkan, biarlah aku dikutuk dan mati tak terkubur. Dengan licik kalian memasang perangkap. Semula aku masih tidak menyadarinya, lanjut Lin Pingxi. Tapi sekarang setelah kedua mataku buta, tiba-tiba saja hatiku dapat melihat dengan jelas. Coba katakan, kalau kalian ayah dan anak tidak punya maksud dan tujuan tertentu, kenapa? Yu Lingsan bangkit dan berjalan perlahan-lahan sambil berkata, sudahlah, jangan menuruti pikiran liarmu. Sedikitpun perasaanku kepadamu tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Sahut Lin Pingxi hanya mendengus. Yu Lingsan kembali berkata, marilah kita pulang ke Gunung Huashan untuk merawat lukamu. Entah matamu akan sembuh atau tidak, sikapku kepadamu tak akan pernah berubah. Bila aku, Yu Lingsan, menyimpan maksud buruk, biarlah kematianku lebih mengenaskan daripada Yu Changhai ini. Lin Pingxi menjawab, aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan atas diriku. Kau tidak perlu bicara manis lagi di depanku. Yu Lingsan tidak menjawab. Ia lantas berkata kepada Ren Yingying, kakak, bolehkah aku meminjam salah satu kereta kalian? Tentu saja boleh, jawab Ren Yingying. Apakah perlu 1-2 kakak dari perguruan Henshan ikut mengawal perjalanan kalian? Tidak usah, jawab Yu Lingsan dengan terseduh-seduh. Terima kasih banyak. Ren Yingying lantas menarik sebuah kereta keledai dan menyerahkan tali kendali kepada Yu Lingsan. Mari kita naik ke atas kereta ini, ujar Yu Lingsan sambil perlahan-lahan memapah bahu Lin Pingxi. Lin Pingxi terlihat malas. Namun, kedua matanya tidak bisa melihat lagi, setiap langkah perjalanannya akan menjadi susah. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya ia pun naik juga ke atas kereta itu. Segera Yu Lingsan melompat dan hinggap di tempat duduk kusir. Setelah mengangguk kepada Ren Yingying, ia pun melecutkan cambuk dan menjalankan kereta itu ke arah barat. Sedikitpun ia tidak melirik ke arah Ling Huchong. Ling Huchong sendiri terus memandang tanpa berkedip mengikuti kepergian kereta itu yang semakin lama semakin jauh. Ia termangu-mangu dengan perasaan pilu, air mata pun berlinang-linang di kelopak matanya. Dalam hati ia berpikir, kedua mata adik Lin sudah buta, adik kecil juga sedang terluka. Dalam keadaan begitu bagaimana kalau mereka sampai mendapat gangguan di tengah jalan? Jika murid-murid perguruan Qing Cheng mengejar mereka untuk balas dendam, apakah mereka mampu melawan? Dilihatnya murid-murid Qing Cheng telah membungkus jenazah Yu Changhai dan mengangkutnya di atas punggung kuda. Mereka lantas berangkat menuju arah barat daya. Meskipun arah yang dituju berlainan dengan Lin Pingxi dan Yu Lingsan, namun siapa yang menjamin kalau mereka tidak akan berputar haluan di tengah jalan dan kemudian mengejar pasangan itu? Ling Huchong mencoba menyelami pertengkaran Lin Pingxi dan Yu Lingsan tadi. Ia merasa dalam hubungan suami istri itu tentu terdapat berbagai rahasia yang sulit diketahui orang luar. Yang jelas, sejak menikah hubungan mereka tidak lagi mesra seperti dulu. Sang adik kecil masih muda belia dan disayang oleh kedua orang tuanya bagaikan mutiara, juga para saudara seperguruan sangat hormat dan mengasihinya. Namun, kini ia harus mendapat penghinaan lahir batin dari suami sendiri, membuat perasaan Ling Huchong menjadi pilu dan air matanya pun bercucuran. Kini hanya tinggal rombongan perguruan Henshan saja di tempat itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan pulang. Setelah belasan li mereka pun menginap di sebuah kuil tua. Ling Huchong sendiri tidak bisa tidur nyenyak karena beberapa kali terbangun oleh mimpi buruk. Lewat tengah malam, dalam keadaan setengah sadar tiba-tiba ia mendengar suara lembut berbisik di telinganya, "Kakak Chong! Kakak Chong!" Ling Huchong pun terbangun. Ternyata itu adalah suara Ren Yingying yang memanggilnya dari jauh. "Mari keluar, ada yang ingin kubicarakan."
Yang digunakan Ren Yingying adalah ilmu menyalurkan suara seperti yang pernah ia lakukan terhadap 6 dewa lembah persik di puncak Songshan tempo hari. Meskipun ia berada jauh di sana, namun suaranya terdengar jelas masuk menyusup ke dalam telinga Ling Huchong. Segera Ling Huchong bangkit dan keluar kuil. Dilihatnya Ren Yingying sedang duduk di undak-undakan batu sambil bertopang dagu termenung-menung. Ling Huchong mendekati dan duduk di sebelahnya. Suasana malam itu begitu sunyi. Di sekitar mereka tiada terdengar suara sedikit pun. Selang agak lama barulah Ren Yingying berkata, "Kau pasti mengkhawatirkan adik kecilmu, bukan?" "Ya," jawab Ling Huchong. "Banyak persoalan yang membuatku sukar mengerti." "Kau khawatir dia akan diperlakukan kurang baik oleh suaminya," sambung Ren Yingying. Ling Huchong menghela napas, lalu menjawab, "Itu urusan suami istri, orang luar mana boleh ikut campur." "Bukankah kau juga khawatir kalau murid-murid Kinceng akan mengejar mereka untuk balas dendam?" tanya Ren Yingying. Orang-orang Kinceng tentu sakit hati atas kematian guru mereka. Apalagi melihat adik Lin dan adik kecil sedang terluka, tentu wajar kalau mereka mengambil kesempatan untuk balas dendam. "Rasanya bukan sesuatu yang aneh," jawab Ling Huchong lirih. "Mengapa kau tidak mencari akal untuk menolong mereka?" desak Ren Yingying. Kembali Ling Huchong menghela napas dan berkata, "Dari nada bicara adik Lin tadi, sepertinya ia agak cemburu kepadaku. Meski aku datang membantu mereka dengan maksud baik, jangan-jangan malah membuat retak hubungan rumah tangga mereka." "Itu hanya salah satu alasanmu," ujar Ren Yingying. "Tapi sebenarnya kau khawatir akan membuatku merasa tidak senang, bukan?" Ling Huchong mengangguk, kemudian memegang tangan kiri Ren Yingying dengan erat. Telapak tangan gadis itu terasa sangat dingin. Dengan suara halus ia pun berkata, "Yingying, di dunia ini hanya kau seorang satu-satunya yang kumiliki. Jika di antara kita masih timbul rasa curiga, lalu apa artinya semua ini?" Perlahan-lahan Ren Yingying meletakkan kepalanya pada bahu Ling Huchong, kemudian berkata, "Jika demikian perasaanmu, sungguh tidak baik kalau kita masih saling curiga. Jangan sampai terlambat. Kita harus menyusul mereka secepatnya. Jangan sampai kau menyesal seumur hidup hanya karena ingin menghindari rasa curiga di antara kita." Mendengar perkataan, "menyesal seumur hidup," seketika Ling Huchong terkesiap dan seakan-akan terbayang dalam benaknya Lin Pingzi dan Yu Lingshan sedang dikepung oleh murid-murid perguruan Kinceng dengan senjata terhunus. Tanpa terasa badannya pun gemetar memikirkan hal ini. Bersambung ke jilid 138. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.